yakni pengelolaan kemitraan pembelajaran sebagai inquiry kolaboratif. Sebelum saya memasuki materi, saya perlu sampaikan bahwa pengalaman kami dalam mengajar alhamdulillah sudah lumayan. Masa dinas saya 37 tahun, hampir 38 tahun masa dinas saya. Ya. Jadi saya sudah pensiun pada 2019. Iya, Punrawakti saya sudah ada pada gelombang Punrawakti 2019, masih seperjuangan dengan masih ada Pak Sarif dengan beberapa teman-teman lainnya yang sebagai teman di beberapa pelatihan. Kemudian kami dipanggil masuk di pondok pesantren karena kepala pesantren pada saat itu Nurul Ashrafat. Yang pertama Pak Tajuddin Adam Demaga 2017 sampai 2022, kemudian disambung oleh Ibu Merdeka 2022 sampai 2024. Jadi saya sudah merasa memang tidak mau ambil pusing. Akan tetapi yang punya yayasan ini kan menganggap kurang ada yang bisa dipercayakan orang lain, maka saya dianggap sebagai keluarga untuk mengisi tempat itu karena dianggap pengalaman dalam hal memanage memimpin sekolah. Saya sudah terangkat kepala sekolah 2010 sampai kurang lebih 10 tahun saya kepala sekolah. 2 periode saya kepala sekolah di SMP 6. Yes, di SMP 6 Polut. Bahkan Pak Asri pernah guru saya, guru di sekolah saya, Ibu Daryanti, ya, guru bantu saya. Ibu Daryanti adalah anak-anak saya di SMP. Juga Pak Asri juga anak saya. Iya, Pak Asri adalah anak saya di SMP sampai jadi guru bantu saya di sekolah. Jadi memang saya sudah lama pengalaman dalam hal mengajar, mulai dari SMP di Ponto 81 lebih 10 tahun, SMP Lekut 17 tahun, di SMP 60 kepala sekolah kurang lebih 10 tahun di situ. Jadi dalam hal pengalaman hidup dalam mengajar memang sudah lama, mengetahui suka duka dan bagaimana anak itu bisa memahami apa keinginan anak dalam belajar sebenarnya. Kenapa selama ini belum ada secara serentak anak itu pintar satu kelas atau pintar satu sekolah. Nah, berarti tidak ada sistem yang tepat untuk meletakkan pada anak-anak pembelajaran pendekatan apa yang mau diberikan kepada anak. Dalam arti anak-anak hidup dalam mengajar itu memang bervariasi dengan anak-anak yang kita hadapi, sehingga beberapa pendekatan diberikan. Ini sudah berapa kali kurikulum berubah di Indonesia, tidak ada namanya, belum ada yang tepat untuk bisa menuntaskan 100% anak-anak cerdas, ya, karena versinya begitu. Sehingga kami kadang-kadang menghadapi, karena kami guru matematika sendiri sangat mengalami kendala besar sampai pada penyakit anak-anak dalam matematika itu memang sangat
kurang, terutama pada dasar-dasarnya, karena dasar matematika pada saat ditetapkan mulai dari SD itu tidak ada pendekatan yang kuat untuk bisa menetapkan fondasi dasar kepada anak-anak kita, terutama dalam perhitungan dasar. Coba kita tanya di anak-anak sampai SMA, bahkan sampai SMA perkalian pembagian masih banyak yang bingung di situ. Apalagi karena matematika itu kan bertangga. Matematika harus kuat dasarnya, baru bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau dasar yang kurang kuat, baru ditanyakan jenjang yang di atas, jelas dia bingung. Begitu. Jadi itulah sekedar pengalaman kami dalam hal mengajar selama 37 tahun tambah pensiunan 5 tahun tambah 1 tahun ini lagi. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan sampai pada periode SK yang diberikan kepada kami oleh yayasan. Kemudian materi kami adalah pengelolaan kemitraan pembelajaran sebagai engkiri kolaboratif. Kalau kita berbicara tentang kemitraan, kemudian pertama deskripsi sekolah kami, visi misi, terwujudnya lulusan yang unggul, berkarakter positif, mandiri yang berbasis iptek dan intan. Kemudian misinya meningkatkan kompetensi peserta didik dalam pembelajaran berbasis digital, menanamkan pembiasaan positif kepada peserta didik secara rutin dan terkontrol, melatih peserta didik menyelesaikan kegiatan dengan tepat waktu, terampil dan bertanggung jawab, menyediakan fasilitas ibadah dan kurikulum berpesantrenan dan pengembangan intens peserta didik. Saya ada pada deskripsi visi misi. Kita ketahui bahwa visi misi adalah sesuatu yang komitmen sekolah kita, yang dimana visi misi ini adalah dua komponen yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ini sebagai siswa santri, sebagai objek kita yang dikelola, sebagai proyek yang dikelola, dengan visi misinya adalah mencerdaskan anak itu, merubah perilaku anak itu, mencerdaskan itu yang dikelola oleh dua komponen dalam hal ini, komponen di pihak orang tua masyarakat dan komponen di pihak pemerintah. Yang keduanya ini kita sana mengakui bahwa selama ini perubahan kurikulum itu adalah kan pemerintah. Sudah beberapa kurikulum dirubah, sudah berkali-kali kurikulum dirubah, sepertinya belum tepat sasaran untuk mencapai apa yang diinginkan sebenarnya. Kemudian orang tua tidak, orang tua siswa, di pihak orang tua siswa. Di pihak orang tua siswa inilah yang kurang di situ. Seperti kita mendorong mobil, hanya tangan kanan yang mendorong, di tangan kiri yang kurang kuat, sehingga penguatannya ada di pemerintah, agar tetapi lemah di pihak orang tua. Kenapa? Karena di pihak orang tua saya lihat kekurangannya adalah fasilitas. Kita sebagai guru kurang menyentuh apa fasilitas yang ada, yang seharusnya disiapkan oleh orang tua. Bukan saja pendanaan, bukan saja pakaian, akan tetapi seharusnya
orang tua memfasilitasi sampai pada penyediaan belajarnya di rumah, buku-bukunya, bahkan bisa sampai privatnya di rumah. Ini kan tugas orang tua sebenarnya. Ini yang tidak tersentuh, fasilitas belajarnya anak-anak menerima pelajaran di rumah, di sekolah, tidak dikelola sampai di rumah. Kenapa? Karena tidak ada fasilitas belajarnya. Tena tanpa pelajaran. Anak-anak mau panyinya mas. Anak-anak pulang di sekolah simpan, masuk di lemari. Besoknya pergi sekolah ambil buku. Pulangnya begitu seterusnya rutinnya. Sehingga tugas-tugas di rumah anak-anak tidak terkelola, sehingga apa yang guru yang inginkan tidak tercapai. Karena tugas-tugas yang diberikan di sekolah, apalagi kalau 2-3 tugas diberikan, anak-anak memunculkan masa bodoh di rumah. Kenapa? Karena matematika memberikan tugas, bahasa Inggris memberikan tugas, yang lain memberikan tugas, akhirnya tugas anak-anak itu lepas masa bodoh. Jangan, lepaskan saja kalau begitu. Itulah dilema anak-anak kita menghadapi anak-anak kita baik di sekolah dan di rumah. Begitu saya rasa. Berikutnya ini. Ekosistem kemitraan sekolah. Program lingkungan belajar yang efektif memerlukan sinergi yang kuat antara 3 pilar utama. Pertama, pengurus yayasan, pengurus pondok, dan pihak sekolah. Kemitraan ini bukan sekedar formalitas, melainkan integrasi nilai dan aturan dengan menyelaraskan visi misi sekolah dengan pembelajaran mendalam, menciptakan lingkungan belajar yang holistis, akademik dan beradab, menjembatani kesenjangan komunikasi antara sekolah formal dan asrama. Kemudian siklus inquiry kolaboratif. Pertama, asesnya, analisis kebutuhan dan identifikasi masalah lingkungan belajar. Yang kedua, desainnya, perancangan program kolaboratif lintas sektor. Yang ketiga, implementasinya, pelaksanaan aksi nyata di lapangan. Kemudian yang keempat, measure, pengukuran dampak berbasis data. Kemudian yang kelima, reflect and change. Kemudian distribusi peran mitra. Yayasan menyediakan dukungan dana dan fasilitas fisik serta kebijakan strategis untuk integrasi kurikulum sekolah dan kurikulum kepesertaan trainer. Kemudian pengurus pondok dan pesantren mengolah pembinaan karakter positif siswa di luar jam sekolah, memastikan kedisiplinan utama selaras dengan sekolah. Kemudian komite sekolah menjadi penghubung aspirasi murid dan mendukung program ekstra kultural serta kegiatan nasional sekolah. Kemudian akses dan desainnya. Aksesnya di sini saya ulangi bahwa pimpinan pondok dan kepala sekolah, komite dan orang tua siswa sebagai mitra saling menguatkan sehingga dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa, sinergi guru dan kepuasan orang tua. Kemudian desainnya, rancangan ke depan di sekolah kami dengan pola kemitraan sebagai inovasi pembelajaran akan kami buat sebagai percobaan
sekolah sebagai kampung Inggris dan kampung Arab dengan kondisi waktu yang terjadwal. Begitu. Tahap ketiga, pelaksanaan program. Saya kembali tadi sedikit di kami merencanakan di pondok karena kita ketahui bahwa pondok adalah salah satu pembinaan yang sistem pembinaan yang sangat bagus untuk pada di persekolahan, bahwa karena anak-anak di sana memang terbina oleh musyrik-musyriknya, sehingga anak itu dapat terkendali dengan baik selama 24 jam di sekolah. Kami di sekolah itu terdiri dari kurang lebih 240 siswa, yang dimana kampus putra dan kampus putri terpisah. Kampus putranya juga di ibadahnya juga terpisah, ada masjidnya sendiri, dan di putrinya ada juga tersendiri dibangunkan. Jadi yayasan di sini sebagai mitra sekolah kami membuatkan dalam tahun ini menurunkan dana kurang lebih 500 juta untuk membangun tingkat 2-nya selama 3 kelas dan masjid 1, ditambah dengan ada masjid Nur Safa juga dibangun di Bulukunyi. Ada di dana di sana 100 juta lebih, kurang lebih 150 juta untuk di situ. Itu jadi mitra kami dengan yayasan, kemudian pondok dan kepala sekolah saling menguatkan di dalamnya. Jadi pondok pesantren ini adalah kurikulum kepesantrenannya itu dikelola memang di pihak pondok, akan tetapi kurikulum nasionalnya dikelola oleh sekolah, oleh kepala sekolah dan guru-guru. Begitu cara bermitra di sekolah kami, termasuk komite yang dilibatkan di dalamnya dan orang tua siswa. Yang ketiga, implement aksi kolaboratif. Pelaksanaan program dilakukan melalui pendekatan partisipatif, briefing bagi gabungan guru dan musyrik asrama, melakukan koordinasi harian, patroli lingkungan. Komite sekolah terlibat dalam pemantauan lingkungan, belajar yang aman dan nyaman dan ranting kelasnya. Yayasan memfasilitasi kelas kami, kelas MAK, sebagai learning change bagi guru yang berkepentingan. Kemudian measure atau penilaian hasilnya, selama ini selama ada kemitraan, memperkuat kemitraan di sekolah kami antara sekolah, komite dan yayasan, termasuk orang tua siswa, dapat meningkatkan kedisiplinan dan sinergi guru dan kepuasan guru. Kalau kita dilihat di sini kedisiplinannya siswa dari 65 menjadi 92, sinergi gurunya dari 70 sampai 88%, kepuasan orang tua 60 sampai 85%. Itulah hasil dari kekuatan kemitraan antara semua pihak yang dilibatkan, termasuk orang tua siswa dan yayasan. Kemudian refleks dan change, refleks stabilisasi, kebersihan, kekompakan dan kebersamaan dari semua elemen sekolah kami dan budaya saling sapa,
saling sepakat tahu telah terbentuk. Kemudian apa kendalanya? Kendala siswa sebagai objek tanggung jawab kedua pihak orang tua yang sudah dalam mewujudkan visi misi kemitraannya belum maksimal. Change-nya solusi dikira mengimplementasikan sistem harian digital dengan Google Form intergenerasi WhatsApp yang dapat diakses real time oleh musyrif dan wali kelas. Kemudian kebijakan rapat evaluasi dipercepat menjadi 2 mingguan. Inilah rekomendasi kami. Lanjut. Rekomendasi strategis formalisasi mau internal membuat dokumen kesepakatan tertulis yang lebih rinci mengenai penguasaan kemitraan dan pembagian wewenang penanganan siswa bermasalah. Kemudian digitalisasi terpadu investasi pada platform manajemen sekolah yang menyatukan 2 akademi sekolah dan perilaku pesantrenan. Capacity building bersama mengadakan rapat tahunan guru-guru untuk dan pengurus pesantren serta komite dan orang tua siswa sebagai wujud kemitraan tentang tantangan zaman dan fisiologi remaja. Terima kasih. Thank you very much. Ada yang makros itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang kita hormati, kita sudah mendengarkan penyampaian secara gamblang materi PowerPoint terkait dengan UIRI kolaborasi praktik baik dari Kepala SMA Boarding School SMA Asapa, dan tentu saja kita salut kepada beliau karena beliau adalah peserta tersenior dan tertua di kelompok kita ini. Ya, kita salut. Dan tadi sudah disampaikan beberapa pendekatan-pendekatan, langkah-langkah inquiry kolaboratif, mulai dari akses, kemudian desain, implementasi, bahkan sampai ke refleksi dan tindak lanjut aksi nyata. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, jadi kita sangat paham bahwa SMA Asapa itu adalah boarding school, kemudian SMA Islam terpadu juga saya lihat. Salah satu yang membedakan kita dengan sekolah swasta itu adalah bahwa kalau di sekolah swasta itu mereka cenderung lebih adaptif dalam mengimplementasikan kurikulum. Oleh karena itu, kepala sekolah swasta itu dituntut untuk memiliki kemampuan membaca dan membangun link atau kemitraan dengan orang tua siswa. Saya teringat dengan ketika melaksanakan benchmarking kunjungan ke SMA swasta Islam Atira, itu mereka di sana kolaborasinya dengan pihak orang tua sangat bagus. Berbagai kegiatan co-kurikuler, salah satunya itu adalah ada kegiatan anak-anak kelas 12 itu mereka turun ke masyarakat selama kurang lebih 1 pekan. Mereka tinggal di rumah masyarakat, di rumah penduduk, untuk mengetahui sejauh mana kondisi masyarakat dan apa-apa yang dilakukan. Jadi kalau misalnya masyarakatnya masyarakat petani, mereka ikut bertani, ikut menanam padi sawah dan sebagainya. Dan saya rasa itu sangat menarik. Seperti kayak KKN Pak. Ya, kayak KKN itu. Dan menurut kepala sekolahnya itu murni dibiayai oleh orang tua siswa. Jadi yang paling penting saya kira di sini adalah bagaimana seorang
kepala sekolah itu membangun kemitraan dengan orang tua siswa. Karena sangat berbeda dengan sekolah negeri. Kalau sekolah negeri itu ya kita pembiayaannya dari APBN, APBD dan sebagainya. Kalau sekolah swasta itu biasanya dari kemitraan dengan orang tua siswa. Meskipun saat ini sudah ada sekolah swasta juga yang menerima dana BOS itu. Satu hal yang perlu kita syukuri juga bahwa sekarang itu guru P3K sudah bisa ditempatkan di sekolah swasta. Saya kira itu satu kesyukuran. Karena kenapa? Karena tujuan pemerintah adalah supaya pendidikan itu berjalan secara merata. Itu. Kembali kepada praktik baik yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Islam Asapa, ya saya kira memang betul bahwa salah satu yang paling penting di sini adalah menjalin kemitraan dengan pihak-pihak luar, pihak-pihak yang mungkin bisa mendatangkan dampak positif bagi satuan pendidikan, bisa membawa dana ke sekolah itu. Kemudian sebagai SMA yang ya, sebagai satuan pendidikan yang boarding school itu ada banyak kegiatan-kegiatan tambahan ya, ada banyak kegiatan-kegiatan tambahan yang bisa memperkaya kurikulum yang ada di satuan pendidikan sekolah swasta. Dan itu tentu saja dan itu Tes po, mana ahli na po, Andi? tes. Ya, Ya, betul. Tes. Foreign. Ya. Jadi boarding school itu ada banyak kegiatan-kegiatan tambahan. Itulah sebabnya barangkali SMA Asapa itu juga adalah SMA Islam Plus ya. Ada kegiatan-kegiatan tambahan yang menjadi keunikan atau ciri khas dari SMA Islam Asapa. Harapan kita keunikan-keunikan itu bisa berdampak positif bagi pengembangan SMA Islam Asapa sendiri, sehingga orang tua lari-lari, sehingga orang tua itu merasa tertarik untuk menyekolahkan anaknya di SMA Islam Asapa. Cek 1 2 ya. Ketik. Ya itu. Kemudian ya yang paling penting di sini juga adalah budaya sekolah. Kalau sekolah negeri itu cenderung tradisional dan formal. Kalau sekolah swasta dia lebih variatif. Jadi tergantung kepada visi yayasan. Jadi masukan bagi bapak kepala sekolah perlu dikupas tuntas itu dulu visinya yayasan seperti apa, kemudian itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan variatif di sekolah swasta. Itulah sebabnya sekolah-sekolah swasta itu berbeda-beda keunikannya gitu. Dan ini menjadi nilai plus yang membedakan sekolah swasta dengan sekolah negeri. Misalnya SMP Islam Wahdaya itu ada keunikannya tersendiri sehingga orang tua tertarik untuk menyekolahkan anaknya di situ. Dan saran saya bisa itu sekali-kali keluarga melakukan studi tiru di SMA swasta yang ada di Makassar yang maju kayak
SMA Islam Atira itu, baik yang ada di Bukit Baruga ataupun di Kajolalido, itu bagus sekali. Ke sana jalan-jalan untuk mungkin ada hal-hal praktik baik di sana yang bisa kita implementasikan. Itu ya seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya anak-anak kayak KKN sepekan. Nah, itu bagus sekali itu, dan itu tentu menarik minat orang tua dan minat dari anak itu sendiri. Itu. Jadi ya secara umum tentu saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sudah sangat bagus. Kita hanya memberikan masukan-masukan saja. Ya jelas keinginan kita di sekolah negeri adalah bagaimana swasta bisa menjadi penyeimbang sekolah-sekolah negeri untuk kita bersama-sama memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Kemudian saran kami juga kalau misalnya ada lomba-lomba, ya apa itu lomba inovasi atau lomba kemampuan akademik, ya ikut juga berpartisipasi, karena itu tentu saja memberikan pengalaman baik bagi guru pendamping, khususnya bagi siswa sendiri. Dan itu juga kalau saya cermati itu menjadi salah satu daya tarik bagi satuan pendidikan. Jadi sekolah-sekolah yang banyak mengikutkan anak-anaknya ikut di lomba-lomba, apakah itu akademik maupun non akademik, saya kira itu menjadi daya tarik bagi orang tua itu. Karena anak-anak yang ikut lomba itu mereka akan bercerita di luar, di masyarakat, bahwa sekolahnya sangat bagus karena sering mengikuti lomba-lomba. Karena memang ada anak-anak itu yang kemampuan akademiknya terbatas, tetapi kemampuan non akademiknya bagus. Nah, itu juga yang perlu dicermati, sehingga saya kira selaku pemimpin pembelajaran dan pemimpin transformasi di satuan pendidikan, ya sekolah wajib untuk mencermati hal-hal yang seperti itu. Saya kira ini untuk sementara dari saya, dan pada dasarnya kami mengapresiasi Pak Maparala ini, apalagi senior, sudah purna bakti tetapi masih memiliki niat untuk mengelola satuan pendidikan dan ikut memajukan pendidikan di Kabupaten Takalar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan Pak? Ada balik? Terima kasih dari Bapak Kepala SMA 3 Takalar. Dalam hal ini saudara saya ditutup. Saya dari menanggapi yang terakhir dulu ya. Masalah lomba-lomba, kami tahun ini mengikuti lomba. Pertama, bulan lalu dapat piala juara 1, di juara 2 di tim lomba budaya yang lalu. Kemudian satu orang, kemudian Departemen Agama Kemenag melaksanakan lomba. 3 orang dari Nurasapa dapat juara. Juara 1, juara 2 dan juara 3-nya dia dapat dari lomba pidato, lomba apa di Kemenag. Dia raih, bahkan ada yang diutus ke provinsi untuk mengikuti mewakili Kabupaten Takalar. Kemudian itu yang di lomba-lomba. Kemudian masalah mitra pendanaan. Mitra pendanaan di sekolah pesantren Nurasapa ada 3 di dalamnya. Dalam hal ini dari yayasan, itulah saya katakan tadi bahwa yayasan tahun ini mengeluarkan dana kurang lebih 500 juta untuk membangun fasilitas di sekolah kami. Kemudian kalau kita pikir yayasan ini yang didirikan oleh
mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Arifin Tumpa SH, Haji Arifin Andi Tumpa SH MH, itu dia bangun pada 2017 dengan saya tahu juga karena keluarga, sehingga laporannya kadang-kadang saya tahu bahwa dana yang masuk di sana sudah lebih 21 miliar. Itu dana dari dia, asetnya dari dia, dengan tidak menunggu baliknya. Mereka tidak mengharapkan pembayaran berapa kau dapat ke store Tuhan, tidak memperhitungkan itunya. Semoga sehingga mereka itu sudah berumur hampir 90 tahun, Allah memberkati umurnya mereka. Iya, dia masa pada zaman SBY dia jadi ketua Mahkamah Agung. Itulah kolaborasi. Kemudian dana bos dan dana pondok. Dana pondok yang di sekolah kami itu yang dimasuk oleh anak-anak 800.000 per bulan, dengan pembayaran pertama itu 8 juta. Itu yang dikelola dengan penggajian guru. Kemudian dana bos kami tidak seberapa lagi, lebih 200 juta per tahun. Itulah kolaborasi dana di sekolah kami di pesantren Nur Sabah. Barangkali itulah, terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan sedikit, Pak. Ya. Ada banyak, ini mungkin boleh menjadi masukan kepada pesantren Asapa yang notabene ini pesantren Asapa bagus ya, karena dia itu duplikat dari Gontor. Iya, Gontor. Berarti sistemnya yang dipakai itu sistem yang ada di pesantren di Gontor. Beberapa orang tua pernah saya bincang-bincang juga Ustaz tentang penambahan 1 tahun ketika anak itu sudah tamat SMA. Itu 3 tahun tambah 1 tahun pengabdian. Iya, ini yang terkadang juga kepada sebagian orang tua itu menganggapnya ini tidak sesuai dengan keinginannya, karena ceritanya anak-anak ini sudah mestinya harus lanjut di perguruan tinggi, tetapi kalau tinggal di Asapa, kalau sekolah di SMA pesantren Asapa itu harus menjalani 4 tahun. Apakah memang itu harus memang itu adalah sebuah ketentuan untuk pesantren SMA, tingkat SMA di Asapa, ataukah hanya sebuah pilihan? Siswa yang atau orang tua yang mau menyekolahkan anaknya plus 1 tahun pengabdian, atau boleh langsung setelah tamat itu bisa lanjut di perguruan tinggi. Kemudian bagaimana dengan ijazahnya, Ustaz? Apakah ijazah yang dimiliki oleh SMA itu 2 dalam naungan kementerian dan 1 naungan yayasan yang dalam bentuk pondok? Karena kalau rapor itu 2. Karena di pesantren tarbiyah itu anak saya 2, dia punya rapor. Ada rapor pondok, ada rapor yang sesuai dengan regulasi di kementerian. Kalau ijazahnya bagaimana, Ustaz? Jadi hanya 2 poin yang ingin kami tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena saya baru kurang lebih belum cukup 1 tahun barangkali di sana. Untuk yang lalu memang seperti itu, bahwa ada penambahan 1 tahun sebagai pengabdian setelah lulus. Sekaligus ada juga yang kan ada di sana tahfiznya. Tahfiz itu yang digunakan full untuk 1 tahun,
dan juga ada juga ekstra lainnya. Dan untuk sekarang karena sudah ada aturan bahwa sudah tidak bisa seperti itu yang lalu, sehingga sekarang tinggal kalau tamat SMA masih bisa langsung mendapat. Iya. Hanya yang mau saja tinggal. Kadang-kadang anak-anak sudah tamat akan tetapi masih mau tinggal di situ, begitu. Sehingga kami yang tinggal di situ, karena ada anak kami di Universitas di Makassar itu memberikan bisa lanjut sambil pengabdian dengan memberikan beasiswa di situ, karena ada anak kami berkebijakan di perguruan tinggi, pabrik dan UNAS seperti itu. Sehingga sekarang tidak ada nih 1 tahun, tidak cukup 4 tahun. Jadi disampaikan tadi bahwa kecenderungan untuk Gontor memang di sana, karena kami di sana beberapa dari Gontor, kemudian yang lalu karena di Palu itu adalah samanunya dari Gontor, sehingga kami mengambil tenaga pengabdian dari Palu lagi yang kecenderungannya pada aturan Gontor juga. Jadi ada 6 dan pengabdian dari Palu kami ambil ini. Terima kasih. Ya, saya kira tentunya banyak inspirasi baru dan tentunya kita lebih tahu bagaimana pengelolaan boarding school dalam pesantrenan dengan dinamikanya dengan berguru di pendidikan umum. Tentunya untuk kesempatan atau presentasi dari Bapak Kepala kita berikan dulu salam jempol deh. Ya. Senyum, jempol, mantap. Iya. Terima kasih Pak. Selanjutnya penampilan terakhir ya untuk sesi kali ini dari SD Puntondo.